Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Sahabat Alkitab, marah merupakan salah satu ekspresi manusia yang berguna untuk meluapkan emosi. Hal ini dapat menjadi sesuatu yang baik secara mental. Namun, marah akan menjadi buruk bahkan bersifat merusak secara fisik maupun mental ketika terjadi dan dibiarkan secara terus-menerus. Kemarahan yang eksesif juga besar kemungkinan akan mengalami pertumbuhan. Sesuatu yang awalnya bukan masalah akan berubah menjadi masalah ketika disikapi dengan kondisi marah-marah. Sebuah masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah pun akan berubah menjadi masalah besar yang rumit ketika disikapi dengan marah berlebihan. Artinya, marah semestinya menjadi alat bagi manusia untuk menjalani hidupnya menjadi lebih baik jika mampu dikendalikan oleh si manusia itu sendiri. Namun situasinya akan berbanding balik ketika manusia justru dikendalikan oleh kemarahan yang berlebihan. Di dalam perikop ini, kita melihat bagaimana Nebukadnezar mengubah kebijakan atau hukuman yang sudah ia tetapkan karena kemarahan yang berlebihan. Panas api yang semula bernilai 10, justru ia ubah menjadi 70 karena panas hatinya terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bahkan disebutkan bahwa panas api yang berkali lipat itu sanggup membakar orang-orang yang ditugaskan untuk mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Berdasarkan narasi ini, kita pun dapat melihat bukti betapa kemarahan yang tidak dikelola dengan baik akan menghadirkan kerusakan bagi orang lain. Bahkan bagi mereka yang tidak semestinya menerima dampak tersebut. Selain itu, dari sisi pengelolaan pemerintahan, tindakan Nebukadnezar yang mengambil keputusan berdasarkan kemarahan bukanlah sesuatu yang baik bagi efektivitas kepemimpinannya. Sahabat Alkitab, kita dapat menjadikan tindakan Nebukadnezar yang berlandaskan panas hatinya terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk berefleksi. Apakah kita mampu mengelola marah dalam hati? Atau justru selama ini kita lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan itu sendiri? Jangan biarkan panas hati memengaruhi kita dalam mengambil keputusan, dalam berelasi dan bersikap kepada orang lain, maupun menilai mereka dalam relasi keseharian kita. Hal ini sangat dibutuhkan agar kita terhindar dari sikap bias maupun berbagai hal yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala pengakuan akan diri kami yang tanpa kami sadar seringkali kami dipengaruhi dan bahkan kami membiarkan diri kami dikendalikan oleh amarah di dalam hati kami. Padahal dampaknya buruk bagi fisik kami, bagi mental kami, dan juga bagi iman kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah diri kami, biarlah hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga dalam hari-hari yang kami jalani, kami menjalaninya dengan pengelolaan emosi dan pengendalian marah yang baik. Sehingga kami tidak salah langkah, kami tidak salah ucap, kami tidak salah berpikir, dan kami tidak salah bertindak, entah itu terhadap orang lain, apalagi terhadap Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.